belajar tentang Microsoft Office Word. Yang pertama kita akan mengenal dulu dasar-dasar dari Microsoft Office Word. Nah, Office Word itu merupakan paket program yang termasuk dalam kelompok word processing atau pengolahan kata. Nah, Microsoft Office Word ini juga teman-teman banyak fungsinya. Bisa untuk kita membuat laporan, bisa membuat surat, pembuatan undangan, karya ilmiah. Di samping itu juga bisa kita gunakan untuk pembuatan tabel, grafik. Nah, cara menjalankan Office Word ini juga, Microsoft Office Word ini juga banyak sekali langkah-langkah dan caranya. Tapi di sini saya hanya menggunakan salah satu cara. Nah, cara yang saya gunakan adalah kita memulai dari menggunakan Start button atau Office button. Klik ini Office button, terus pilih All Programs. Terus teman-teman silakan memilih Microsoft Office. Ya, jadi banyak sekali yang disediakan oleh Office, mulai dari Excel, Word, Infopad, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher. Nah, tapi yang akan kita pilih adalah yang Office Word. Oke, nah sekarang kita akan mengenal secara perlahan tampilan dari Microsoft Office Word. Nah, yang pertama yang teman-teman lihat ini adalah tombol Office. Nah, jadi teman-teman yang menjadi contoh Office Word yang kita gunakan adalah Office Word 2007. Nah, tampilannya seperti yang teman-teman perhatikan di sini. Oke, ini Office button atau yang bahasa Indonesianya itu adalah tombol Office. Nah, tombol Office ini tombol yang terdiri dari perintah standar seperti membuat dokumen baru, membuka dokumen, menyimpan, mencetak, dan sebagainya. Ada ini ya, send, publish, close. Nah, kemudian ada lagi sebelah sini teman-teman, sebelah Office button itu adalah Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar atau Address Toolbar ini, Quick Access Toolbar itu untuk memodifikasi perintah-perintah Microsoft Office Word 2007 pada Quick Address Toolbar. Jadi, yang teman-teman lihat ini adalah Quick Address Toolbar. Nah, Quick Address Toolbar ini yaitu toolbar yang terdiri sejumlah perintah customize Quick Access Toolbar. Nah, jadi kalau saya mau klik di sini, teman-teman misalnya, teman-teman bisa memilih gitu, kira-kira icon apa yang akan saya masukkan ke dalam Quick Access Toolbar. Ini bisa membantu teman-teman untuk mempermudah teman-teman. Jadi kalau yang sudah ada sekarang di Office saya, Word saya, yaitu ini gambar disket, ini adalah save, terus ada undo dan ada redo. Nah, di sini teman-teman, ini untuk mempermudah teman-teman sehingga saat mau menyimpan file atau dokumen teman-teman bisa melalui save dan save as, bisa juga melalui ini save yang gambar icon yang sudah ada di Quick Access Toolbar. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan icon lain lagi, maka teman-teman bisa memilih Quick Address Toolbar. Nah, di sini sudah banyak yang disediakan. New Open Email. Jadi misalnya saya contohkan saja, saya mau tambahkan untuk membuat dokumen baru. Jadi saya pilih yang New. Tinggal diklik saja New. Klik, nanti akan muncul icon satu lagi yaitu icon New. Jadi saya juga bisa menggunakan Office button dan juga bisa menggunakan Quick Access Toolbar untuk membuka dokumen baru. Nah, seandainya teman-teman mau tambah lagi tapi tidak ada di pilihan sini, maka teman-teman bisa milih yang ini, More Comment. Kita akan contohkan salah satu, misalnya saya mau menginput atau memasukkan salah satu kopi mungkin ya. Jadi silahkan kita cari misalnya, atau ada saja ya teman-teman, misalnya open.
teman-teman tinggal klik saja open di sini, open. Nah, atau teman-teman setelah klik open terus pilih add. Nah, nanti dia sudah muncul di sebelah sini nih. Nah, ini juga bisa teman gunakan untuk menghapus. Tinggal di double klik, terus mouse dan diklik, terus kemudian remove, dipilih saja mau icon mana yang mau di remove, kemudian klik OK. Nanti yang new tadi setelah saya remove hilang, akan muncul yang baru yaitu open. Nah, kemudian ada lagi title bar. Title bar itu yang ini teman-teman. Nah, untuk Word formatnya adalah dokumen. Jadi di sini selalu muncul dokumen 1. Kalau teman-teman membuka new file baru lagi, maka akan keluar nama dengan nama dokumen 2, dokumen 3 dan seterusnya. Berikutnya lagi ada pengaturan tombol pengaturan jendela. Ini minimize. Terus ada restart atau maximize kembali. Terus ada close untuk keluar dari Microsoft Office Word. Kemudian ada juga ribbon. Ribbon itu yang terdiri dari menu dan submenu. Jadi menu yang disediakan oleh Word itu banyak, yaitu home, insert, text, layout, preference, my links, review, dan view. Namun teman-teman, tidak hanya di sini saja, nanti akan muncul menu-menu baru lagi sesuai dengan apa pengaturan atau pilihan yang kita pilih pada submenu masing-masing menu ini. Kemudian ada lagi, nah yang ini kalau teman-teman klik di submenunya, jadi setiap menu terdiri dari beberapa submenu ya. Menu home, ada clipboard, font, paragraf, ada stylus, ada editing. Begitu pula untuk menu insert, page layout, menu reference, dan lain sebagainya. Nah, pada bagian setiap submenu ini ada tombol yang ini teman-teman. Ini namanya adalah dialog atau tombol dialog. Jadi ini bisa maksud ke menu font umumnya. Nah, berikutnya ada lagi ruler ini teman-teman. Ini bagian fasilitas untuk mengatur garis mistar secara horizontal maupun secara vertikal. Yang kedap-kedip ini namanya adalah pointer. Jadi pointer ini dimana dia berada, maka di situ kalimat atau kata yang kita ketikkan akan terlihat. Contohnya seperti ini. Nah, bisa ketikkan sembarang-sembarang ya. Nah, ini maka letak pointer itu dimana dia berada, maka di situ akan ada teksnya. Nah, jika saya tekan enter teman-teman, nah pointernya berpindah ke bawah. Jadi saat saya klik lagi atau mengetik kembali, maka hasil ketikannya akan terlihat di bagian bawah dari kalimat pertama. Jadi pointer ini menunjukkan ketikan kita atau di mana kata huruf yang kita ketikan itu berada. Nah, yang anak panah ini, yang bentuk anak panah ini adalah kursor. Nah, saat dia berada di luar lembar kerja, kursor ini berbentuk anak panah. Tapi saat berada pada lembar kerja, kursor itu akan berubah bentuknya menjadi angka Romawi, I Romawi. Jadi kalau nekat ini diklik di mana saja, oke, maka kursor ini bisa membantu untuk menggeser pointer atau meletakkan pointer di mana yang kita inginkan. Kemudian ada baris status di bawah sini. Ini ada page 1 of 1, berarti total halaman teman-teman ada 1 dan sekarang sedang berada pada halaman pertama. Terus ada word ini adalah menentukan jumlah kata setiap kali kita memblok,
maka akan ada total kata. Jadi kita tidak perlu menghitung satu-satu lagi. Nanti setiap kali kita memblok kata yang kita tuliskan akan muncul jumlah kata kita. Kemudian ada juga untuk dictionary-nya atau kamus. Jadi ini untuk merubah secara otomatis bahasa saat saya mengetik tidak akan mempengaruhi. Jadi kalau saya di sini dia bahasa Inggris, nanti kalau saya ketikkan style dalam bahasa Inggris, dia akan memperbaiki secara otomatis. Seandainya tulisan saya salah, bot akan membacanya dan akan memperbaiki secara otomatis tulisan style yang sebenarnya. Kemudian ini yang warna putih adalah lembar kerja, teman-teman. Terus ini adalah garis penggulung atau scroll bar. Scroll bar ini untuk menggeser halaman kerja teman-teman dari atas ke bawah. Terus ada zoomer dan pengaturan tampilan di bawah ini. Ini ada zoomer, bisa dikecilkan dan bisa dibesarkan, tapi tidak mempengaruhi hasilnya ya teman-teman. Jadi bukan berarti saat saya membesarkan ini menjadi berapa persen, terus 90%, maka hasil kertasnya juga akan besar sekali. Tidak ya teman-teman. Nah, di dalam Office Button juga teman-teman, di dalam Office Button ada beberapa sub menu. Itu new ini untuk membuka dokumen baru, terus open untuk membuka dokumen yang sudah kita ketikkan, terus ada perintah di sini save dan save as. Nah, di sini sama-sama dimanfaatkan untuk kita menyimpan, dan save as juga itu untuk menyimpan file kerja kita. Hanya saja perbedaannya adalah save as itu jika saya ingin menyimpan dokumen dengan nama yang sama atau menyimpan dokumen baru. Tapi save as ini digunakan untuk menyimpan dokumen lama. Jadi misalnya saya sudah mengetik skripsi saya teman-teman, skripsi saya bab 1 misalnya, terus filenya saya simpan dengan nama bab 1. Setelah saya bimbingan, saya melakukan revisi. Nah, bab 1-nya saya edit kembali. Dan jika saya ingin melihat perubahan atau perbedaan antara bab 1 sebelum revisi dan sudah revisi, maka saya akan menggunakan pilihan yaitu save as, karena saya bisa menyimpan di nama file yang lama tapi dengan nama file yang baru, sehingga hasilnya adalah saya akan mendapatkan 2 dokumen, yaitu dokumen sebelum revisi dan dokumen setelah revisi. Nah, jika saya menggunakan save, maka secara otomatis perubahan yang sudah saya ketikkan tadi atau yang saya kerjakan akan tersimpan pada file yang lama. Jadi hasil dokumen saya hanya 1 dan saya tidak akan melihat perbedaan lagi mana yang sebelum saya revisi dan mana yang sudah saya revisi. Jadi itu perbedaan antara save dan save as. Kemudian ada print untuk ngeprint. Nah, jadi kita hanya belajar dasar-dasarnya dulu. Mungkin nanti kita akan sampai lanjut lagi di video berikutnya untuk penjelasan lebih lanjut dari setiap manfaat tampilan yang ada pada Microsoft Office Word. Oke, terima kasih dan semangat belajar.